Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alimul ghaibi wasyahadah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittaba'al huda wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah, inayah, tetapnya iman, Islam, ihsan, istiqamah dan selalu sabilillah. Malam ini kita dianugerahkan kesehatan, kita gunakan untuk hadir di majelis pelatihan Imam Khatib yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Siraman, ranting model yang telah berprestasi tingkat nasional sehingga menghantarkan ketuanya umroh gratis, nek bayar suwe. Sudah terlaksana dan saya yakin hari ini, malam ini bagian dari doa Pak Ketua PM akan keberkahan ranting Muhammadiyah Siraman. Kebetulan Pondok Ar-Ruhama besok Ahad akan meresmikan masjid dan baru saja donaturnya kundur umroh tanggal 14. Saya hanya pesan mendoakan zawwadakumullahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakumul khairu haitsu ma kuntum. Kemudian sertakan keberkahan untuk Masjid Ar-Ruhama. Nah, dari malam ini saya yakin Pak Ketua PM ndongake ora mbiyen. Nah, gitu insyaallah berkah, Pak. Berkah itu artinya melimpah. Coba melimpah ke Kepek, melimpah ke Wareng, melimpah ke Karangmojo, melimpah ke Gari, melimpah ke Karangtengah, sudah malah Karangtengah Suragaman kabeh. Ya, kemudian melimpah ke Kepek. Ini berarti barokah itu melimpah. Nek mung sing rawuh niku siraman tok berarti mboten melimpah. Nah, ini barokah. Sing hadir targetnya mung 30, niki 300 kurang piro ya? Kurang 230. Nah, kita bersyukur, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat. Allah hanya melebihkan anak Adam dengan ilmu dan hikam. Alhamdulillah faddala ala bani Adam bil ilmi wal hikam. Dan Allah akan akan angkat derajat kita hanya dengan ilmu dan iman. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk umat. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan seluruh pengikut setia. Mudah-mudahan karena ittiba sunnahnya kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sapa dulu sesepuh Muhammadiyah Siraman yang juga sekretaris Majelis Zaksme Gunung Kidul, Pak Dr. Haji Warsito. Kemudian Direktur Kelompok Mubalik Muhammadiyah Pak Haji Budiar M. Hum. Dan ini tadi kenapa diundang, karena kami selaku tim pembina KMM Gunung Kidul itu berharap inovasi KMM ya seperti ini. Tepuk tangan untuk KMM. Ya, jadi
kemarin kita baru nguji, kami menguji 47 Korps Mubalik Muhammadiyah. Kalau masing-masing KMM menyelenggarakan seperti ini, sing ngendikake Pak Budi ora ono kekurangan khotib, malah bludak khotibnya. Kalau hari ini malam ini kita pelatihan imam khotib Jumat, kapan-kapan pelatihan imam khotib Idain, setuju? Kemudian kusufain, penting Pak. Kemudian juga khotib istisqa. Karena ini stok imam khotib Idain ini sangat kurang. Nyun sewu mungkin di antara kita antrinya itu sudah sampai 2025, 2026 untuk jadwal imam khotib Idul Fitri, Idul Adha. Jadi ini kerja yang tidak akan pernah selesai. Pak Direktur dorong KMM yang lain supaya inovasi seperti Pak Wahyu. Kemudian Pak Ketua, Pak Jayadi MA, ini kakak santri di Aruhama. Oleh karena itu memang inilah kakak santri yang tidak boleh saya sia-siakan. Kemarin ketemu dengan Pak Tumijo, ampun kesupen malam Senin. Nah, kemudian siap, kemudian saya juga matur ojo lali malam Selasa neng nggen kula. Dadi niki saling undang mengundang. Saat niki kula diundang, sesuk bengi beliau diundang. Karena kan campur sarine kala-kala ben dalang neng klien. Dan seluruh PRM apresiasi, dan bapak-bapak ini saya yakin sudah khotib-khotib senior. Ini ada Pak Haji Sugiran, Pak Haji Aji, Pak Haji Topo, kemudian Pak Haji Sarwi, Amit di kabeh senior kabeh iki. Iki malah iki mau tak kira budaya men saka endi niku. Nggo masker rek maneh dawa. Begitu dibuka, wah terangan iki Pak. Pak Haji, betul di lengkapnya itu Yati dulu di Kemenak ya. Baik Bapak sekalian, pengantar. Jadi malam ini kita berada di barisan Allah karena imam dan khotib itu adalah tugas syariat, tugas mulia yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih khusus lagi, kita sudah punya panduan. Saya bawakan ini terus terang saya bawakan rujukan kita ngantos kumel ngeten iki, sebab saya ingin produk Muhammadiyah itu saya jadikan rujukan ketika matur di pengajian manapun. Niku ngasuhi kaya ngeten iki supaya ini kita rujuki, dan di sini sudah ada bab tentang sholat Jum'ah, sudah ada di sini. Kemudian di sini HPT 3 itu juga sudah ada penyempurnaan bab sholat Jumat, di sini sudah ada. Nah, makalah yang kami haturkan ke hadapan bapak-bapak sekalian adalah intisari dari kitab ini, sekalipun tentu belum bisa merangkum semua karena malam ini kita baru stressingnya itu teknis tata cara khutbah. Padahal bapak punya dua status, ya imam, ya khotib. Jadi idealnya imame yo sing khutbah, sing khutbah yo jadi khotibe yo imam, imame yo khotib. Berarti nanti kita mestinya untuk mewujudkan khotib yang sesuai tuntunan Rasulullah, insya Allah malam ini kita kaji bersama. Untuk mewujudkan imam sesuai tuntunan Rasulullah, tentu nanti ada fasohah tentang bagaimana membaca Al-Qur'annya. Jadi saya kira ini sebuah langkah yang istimewa, yang mulia, insya Allah. Nah, monggo nanti ketua kita yang memikirkan dengan bapak-bapak yang lain. Bapak sekalian yang berbahagia, kami informasikan juga Majelis Tarjih sudah menerbitkan Tafsir At-Tanwir Jilid 2. Ini sebagai informasi terbaru. Jadi Tafsir At-Tanwir Jilid 2 sudah terbit ya, yang membahas juz 2 dan juz 3. Kalau dulu Tafsir At-Tanwir baru meluncur itu juz jilid 1 hanya membahas juz 1. Nah, sekarang monggo bisa Bapak Ibu asto di Suara Muhammadiyah. Bapak-bapak dan para peserta yang berbahagia, kita akan sampaikan dua bagian. Bagian yang pertama teori, bagian yang kedua praktek. Nah, saya berharap kita semuanya sudah biasa khutbah,
Dan insya Allah tinggal nyocoke sing wis cocok karo sunah Rasul lanjut, sing urung yo ikhlas berubah. Mau berubah manut karo sing dikersake Rasul sebab ana sing ngayal barang. Pokoknya yo ngene iki. Jadi ini kita akan itu. Baik, pertama soal waktu. Jadi khotib itu hadir jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat itu. Yaitu sebelum datang waktu zuhur. Engko nek ngasih khotib terlambat, ya kaya palian iki mah. Gitu kan? Bahkan saya pernah, Pak, sudah mulai mau Jumatan itu ada jamaah masjid lain sing golek khotib di masjid yang sudah akan Jumatan. Pun ra nggih mesake to Pak itu. Jadi golek khotib nang masjid setetangga. Lah kan yo repot, Pak. Nah, karena apa? Kalau khotibnya tidak terlambat, dia akan mendapatkan ketenangan, kelengkapannya juga terbawa dengan baik, dan dia akan hadir di tempatnya. Masjid Agung Al-Ikhlas itu selalu memberikan tempat khusus. Materi yang saya sampaikan Bapak sekalian adalah materi yang sudah saya pakai ketika bertugas di Masjid Agung Al-Ikhlas. Itu sudah ada itu tempatnya khotib, tempatnya imam. Sehingga disitulah kalau tempat itu sudah dilenggai khotib, jamaah yo tenang. Tapi kalau kono kok ora neng urung rawuh niku mengke sing resah yo jamaah, terus panitia nggih resah. Karena apa? Mari kita cermati, waktu zuhur telah tiba, maka khotib naik mimbar. Khotib naik mimbar, maka siapkan mimbar yang bagus dan ada kursinya. Beda karo mimbar Idul Fitri. Nek mimbar Idul Fitri mboten kedah nganggo kursi, tapi nek mimbar Jumat pakai kursi. Naik mimbar sehingga khotib ya sehat jasmani. Sehat jasmani bisa naik mimbar. Karena namanya naik, itu mimbarnya ada tangganya. Bapak-bapak lihat mimbar Haromain, bapak-bapak lihat mimbar Masjid Nabawi itu kan tangga. Deg. Haromain itu kan tangganya, mimbarnya itu kan didorong. Ketika sudah masuk hari Jumat dia didorong, ditempatkan di multazam, tempat antara Hajar Aswad dan Ka'bah. Nah disitulah kemudian multazam, di situ ditempatkan mimbar khotib juga naik. Nah soida itu naik tangga, soidal mimbar. Nah masjid gede kauman mimbarnya juga tangga. Lah sakniki mimbari dhewe munggah napa dereng, gitu kan? Satu terap, monggo. Nah maka kemudian nanti takmir masjid ya kita kemudian sediakan mimbar yang ada tangganya. Saya juga begitu ben kabeh niku sunah sempurna gitu. Itu kerjanya takmir, nyiapke mimbar sing eneng tangganya. Karena untuk naik mimbar si khotib. Kemudian berdiri dan mengucapkan salam. Hadisnya di situ kita sampaikan. Naik mimbar, berdiri, ucapkan salam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilu syams. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil jumu'ata, salat Jumat hina tamilu syamsi atau hina tamilu syamsu, ketika tergelincir matahari. Itu berarti menandakan waktu zuhur sudah masuk. Berarti beliau sudah memulai sholat Jumat. Nah, dimulai dari khutbah. Nek Jumat niku khutbah riyen nembe sholat, nek idain sholat dulu baru khutbah. Berikutnya tentang salam. An Jabir bin Abdullah anna Nabiyya sallam kana idza su'ida al-mimbar sallama. Dari Jabir bin Abdullah, Rasul itu kalau sudah di mimbar beliau salam. Jadi kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sing fasih. Ojo nyesewu ya. Jangan sampai assalamualaikum. Assalamualaikum itu menghilangkan alif lam. Maka ya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Mungkin nek tahsin tak dandani. K itu pangkal lidah medun. K. Makanya assalamu alaikum. Itu waroh wa kuwi bibir maju sik dadi agak muni. Waroh ha. Ah, ini sesuk niku ora saiki. Tetapi syaratnya kudu fasih. Tuh itu kemudian harus di pangkal tenggorok. Tuh ada hamesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu fasih, meyakinkan dan mantap. Anak khatib wis mantep yakin rak ya jamaah melu mantep. Nek wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rak ya makmume rak wis ora semangat. Ya, gitu. Hah? Makmume ngantuk. Gitu ya. Kemudian setelah salam khatib duduk. Siapkan kursi. Dan hati-hati khatib, kursine adoh apa cedak. Wane segejengkang, Pak. Jadi kursine iki mburi to. Lha kulino kursi ngisore langsung lingguh kejengkang. Dilebok sebabnya kursine adoh. Maka khatib anggere khatib sing ora tenang ya ngono kuwi. Anggere tenang ningo dawa, mundur. Ningo iku ora batalke khutbah. Gitu? Jadi gitu. Oh, cedak gitu. Duduk dengan baik. Lalu muadzin mengumandangkan azan hingga selesai. Kita berharap ada jadwal imam dan muadzin. Jadi ada muadzinnya. Ora gur sak kecekele. Nek perlu ada badal muadzin. Jadi ini penting. Ke depan kita dorong itu. Dalilnya Anis Sa'ib bin Yazid qala kana nida'u yaumal jumu'ati awwaluhu idza jalasa al-imam 'ala al-mimbar ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma, bahwa nida seruan pada hari Jumat, seruan pertama itu adalah azan saat imam duduk. Itulah azan pertama. Itu berlangsung di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar ibnul Khattab. Nah, itu azan pertama. Lalu falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kasurun nas zadan nida ats-tsalits 'ala az-zawra. Nah, tatkala di zaman Utsman bin Affan wa kasurun nas, orangnya makin banyak, zadan nida ats-tsalits, ditambahlah azan yang ketiga 'ala az-zawra, di zawra. Di zawra sebuah tempat yang ditinggikan untuk azan. Nah, saiki menara. Lah, bapak-bapak akan tanya, lah azan kedua yang mana? Iqomah. Azan satu tadi ketika imam duduk, azan keduanya iqomah, lah azan ketiga tambahan tadi. Itu beda dengan kalau azan awal dan azan tsani yang konteksnya sepertiga malam dan subuh ya. Nah, ini Jumat itu tarjih itu memilih yang hanya menerapkan dua azan, yaitu azan saat imam duduk dan saat iqamah setelah selesai khutbah. Tidak ikut yang azan ketiga, ikut yang dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih? Ini sudah jelas itu. Di sini juga sudah ditegaskan. Setelah azan, kemudian khatib mengawali khutbahnya dengan mengucapkan, lah ini jaga betul ini. Ya, yang namanya rukun ini. Jaga betul tahmid, syahadat, sholawat, wasiat taqwa, dan membaca beberapa ayat Al-Quran, kemudian baru menyampaikan tausiah. Tahmid. Di situ contohnya
An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi. Rasul itu ketika dalam khutbahnya yahmadullah, memuji Allah, wa yusni alaih, dan menyanjung atas Allah, bima huwa ahluhu, ya. Tsumma yaqulu may yahdillah fala mudillah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi Rasul ketika khutbah memuji Allah dan menyanjung dengan lafal yang beliau pakai di khutbah, innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Lalu beliau juga membaca inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, sebagai lanjutan hadis. Nah, baca ini boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ya. Tapi intinya di sini adalah tahmidnya. Syahadat dari Abu Hurairah, Rasulullah kullu khutbatin, setiap khutbah laisa fiha tasyahud. Beliau mengatakan setiap khutbah yang tidak ada tasyahud fahiya kal yadil jazma, seperti tangan yang buntung, duwe tangan yang buntung, sakit manfaat mboten. Ya, jadi menjadi rukun. Jangan lupa syahadat. Redaksinya ya minimal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mau dilengkapi lebih kuat lagi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kan menguatkan tauhid, wahdahu la syarikalah. Kemudian wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi intinya di tasyahud, baik tasyahud tauhid maupun tasyahud rasul. Kemudian yang berikutnya sholawat. Sholawat, mengucapkan sholawat. Dalilnya itu, ya, faksiru alayya minas sholati fihi, perbanyaklah atasku dari sholawat. Ketika hari Jumat sebagai hari yang afdol, paling afdol, maka perbanyaklah sholawat. Begitu banyaknya keutamaan sholawat. Nah, di situ di hadis yang paling bawah, innallaha tabaraka wa ta'ala harrama 'alal ardi ajsadal anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bersolawat kepada para nabi? Karena Allah mengharamkan bumi itu makan jasanya para anbiya wal mursalin. Redaksinya monggo, Allahumma sholli wa sallim. Monggo ya, monggo. Jadi itu nanti tidak ada kekhususan karena ini tidak sholat. Kalau sholat ceto sahadat sholat ceto, tapi sahadat khutbah tasyahud sholawat khutbah monggo, intinya sholawat dan salam. Di contoh sudah kita haturkan. Nasihat takwa. Nasihat takwa. Karena yuwadzifu 'alal wasiyati taqwa. Jadi yuwadzifu, membiasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah itu membiasakan wasiat takwa. Usini wa iyyakum, aku berwasiat untukku dan untuk kalian semua bitaqwallah. Itu Rasul wadzofa itu selalu. Berarti selalu ki mboten nate ninggalke. Gitu. Mboten nate ninggalke. Maka jadi rukun gitu. Wasiat takwa itu. Yuwadzifu itu selalu membiasakan wasiat takwa. Ya, maka ada di situ usini wa iyyakum, ya, atau usi nafsi wa iyyakum, monggo. Yang kelima, membaca beberapa ayat. Bapak-bapak membaca beberapa ayat. Ingat loh ya, beberapa. Kalau beberapa itu ya lebih dari satu. Nah, lebih dari satu. An Jabir bin Samurah qala kanas lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khutbatan yajlisu bainahuma yaqra'ul Qur'an wa yudzakkirun nas. Jadi Rasul ketika berkhutbah melakukan dua khutbah, yang di antara khutbah itu beliau duduk dan beliau membaca beberapa ayat Al-Qur'an dan
memberikan talqiroh, peringatan kepada orang-orang. Jadi isi khutbahnya. Makanya kita ambil ayat yang sekaligus wasiat takwa, diantaranya Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mohon perhatian, kula ajak makhrajnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Medun. Taqullaha. Hak munggah. Ha haqqa tuqatih. Ya. Nggih, situ-situ. Jenengan sok kuat satu ayat napa mboten kuat? Nek kuat satu ayat tapi tetap makhrajnya dijakan. Ojo ngasih tawalud, ojo ngasih ke serampang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hak niki sing rawon ten mriki niki. Ha, hak niku sok ilang siji. Nah, mengko medun munggah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutun. Tasdid itu ya. Tunna. Oke Dora tasdid. Wala tamutunna illa wa an ikhfa wa antum. Ya, tum itu idgham mimi. Tum mus ada desisnya, muslimun. Yo 3 2 1. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun. Itu lho ene sing menggeh-menggeh, ene sing nyolong nafas. Lah nek apik ora sah meksa awak. Gek ngeten mawon dipotong sing entuk. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mari di situ. 3 2 1. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Terus limbaleni ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 3 2 1. Tun antum mus. Niki nyun sewu, oke nenggon hak wi rawan. Tunna rawan. An rawan. Tum yodo rawan. Niku nek cara kaidah menilai membaca itu nanti kalau tidak terpenuhi ahkamul huruf itu salah khafi. Nah, tidak tahu namanya salah khafi. Memang tidak merubah arti, tetapi salah karena tidak memenuhi ahkamul huruf. Ngaten nggih? Ini tolong dijaga betul. Kita ulang lagi, 1 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Terus ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Itu baru satu ayat. Yang kedua kita ambil misalnya surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Perhatian. Sin, dal, ya, dal, alif. Mat iwab. Sadida. 3 2 1. Sin ya, sadida. Sin. Bab kalau sadida, sin itu artinya benar. Tapi kalau syadida artinya sangat. Ya, aduh toh. Syadida ketoke mantep ning malah luput.
Malah keliru. Syadida artinya sangat. Syadidul iqab, siksa yang amat sangat pedih. Tapi kalau waqulu, kalian semua berkatalah qaulan sadida, dengan perkataan yang benar. Yuk, sadida, monggo. Sa. Niku ilat medun. Ilat medun gigi seri bawah. Terus ada namanya tanafus, apa namanya? Aliran udara. Sa. Yuk, sa. Sadida. Fasih, Pak. Wah, ya, yuk dari depan. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qaulan sadida. Yuslih, ganti ayat. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad, ingat, faqad faza fauzan azima. Tunggal kali tiga. Yuslih, ngen contoh enten. Nggih mawon. Mau dibuka nggih anu, nggih contoh, dibukain contoh. Enten ta niku? Sekaligus kalau praktek niki. Praktek kefasihan. Ada di contoh itu. Di contohnya ada ya. Oh, yang Ramadan jangan di copy, nggih. Ya. Yang di copy Kak saya kirimkan 3, nggih. Pak. Bapak. Nanti yang minta file ke Pak di share aja. Jadi kami ngirimkan 3 judul. Ada menyongsong Ramadan, kemudian sabar dan syukur sebagai respon kemarin akhir tahun, kemudian yang satu apa itu ya? Kita konteskan. Ya, itu di Al-Ahzab. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Monggo. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Semoga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Lalu wa yudzakirun nas, materi khutbah. Perhatian, biasanya jamaah kita tuh niteni selaku khotib kula wasiat takwa. Niku dinteni. Kan moko janjane umpama radiku ki dhuwur mau wis usini wa iyyakum ki wis wasiat takwa. Ning karena jamaah kita itu tidak semuanya faham mukadimah atau bahasa Arab, maka kita ulang lagi. Setelah tahmid kita memuji, sholawat, kemudian selaku khotib perkenankan menyampaikan wasiat takwa. Itu poinnya di situ. Poin di situ. Karena kalau tidak disampaikan lagi itu sok dikomplain. Anu mau khotib ora wasiat takwa. Kan mongko wis gur nganggo bahasa Arab. Sing lho sing usiku mau lho. Nah, ning terus sing konten iki nek ora wasiat takwa iki tidak. Itu nggih. Setelah menyampaikan isi khutbah, kemudian khutbah pertama selesai ditutup dengan barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nah, kemudian duduk di antara dua khutbah, duduk sebentar. Tidak ada doa khusus, tidak ada doa khusus di antara dua khutbah. Berarti kalau mau berdoa silahkan dengan berbagai doa yang masyru'. Ya. Doa, doa itu kan tilawah ya. Doa, monggo bebas. Kemudian selesai duduk, menyampaikan khutbah kedua. Khotib menyampaikan khutbah kedua sama dengan khutbah yang pertama.
Ya, kemudian ditambah dengan dituntunkan berdoa dengan mengacungkan jari telunjuk. Nah, nek ndonga mengacungkan jari telunjuk. Mulai Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, terus ngantos terakhir itu nek pas ndongane mengacungkan jari telunjuk. Iso diangkat ning ndur mimbar, iso ning mimbar karo ngaten iki. Nek yo aja ngene iki. Ya, saya masih ingat Mbah Husen itu ketika ndonga mesti ngene iki, ning ndur mimbar ya. Mbah Kus juga tinggi, maka saya sering saya angkat. Ketika sudah birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat ya mujibad da'wat ajib da'watana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas. Jadi mboten ngeten. Mboten mengangkat telapak tapi mengacungkan jari telunjuk. Telunjuk mana? Kanan. Nggih. Nggih, monggo kalih ngunjuk sareng-sareng sing dereng. Bareng-bareng monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadis menika. An Husain bin Abdurrahman As-Sulami qala kuntu ila jambi Imarah bin Ruwaibah wa Bishr yakhtubuna falamma da'a rafa'a yadayhi faqala Imarah ya'ni qabbahallahu hataini al-yadaini aw hataini al-yudiyataini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtubu idza da'a yaqulu hakadha wa rafa'a as-sababah wahdaha. Nah, di bawah itu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtubu ketika beliau berkhutbah idza da'a ketika berdoa yaqulu hakadha. Nah, dia mengatakan hakadha begini itu beliau mengisahkan rafa'as sababah wahdaha, mengangkat hanya jari telunjuknya saja. Niki sunnah. Sunnahnya jadi kita amalkan. Alumni pelatihan malam ini nek khutbah pas donga mengacungkan jari telunjuk. Mboten mengangkat telapak tangan. Nggih. Setelah selesai berkhutbah, turun mimbar, tidak ada salam, Pak. Tidak ada salam. Beda dengan yang depan. Kalau depan salama, ucapkan salam, ucap salam. Tapi kalau ini setelah selesai khutbah, yang kedua tidak diakhiri dengan salam. Ya. Kemudian iqomah dikumandangkan oleh muadzin. Lah iki sing adzan aja kleru, le iqomah setelah khutbah kedua. Kine orang hati-hati duduk di antara dua khutbah ndarani wis rampung khutbah ngadeg jenggerat. Engko iso dadi geseh engko. Iso dadi bubrah mengke iso do omong-omongan gitu ya. Makanya jangan sampai muadzin kok turu. Tangi wis khutbah wis rampung khutbah lagi ya. Nah, ini yang kalau khutbahnya tentu aman. Kalau mesti dia kan belum saatnya nanti khotib sudah aman, begitu berdiri kan sudah merasa sudah begitu dia khutbah kedua kan sudah merasa urung urung rampung. Wis merasa. Iya, lanjut khutbah karena si Nah, kalau itu jadi tadi khotib tetap duduk lalu
lanjutkan khutbah kedua. Lah engko nek ana iki sing jenggirat kok arek iqamah itu insyaallah ketika sudah berdiri khutbah kedua muadzine wis paham. Wo iku urung rampung ra ketemu juga anggapan. Tapi kalau dia nanti kok ngayel diingatkan tidak membatalkan. Nabi kan pernah ketika khutbah ada jamaah yang belum sholat tahiyatul masjid. Nabi mengingatkan supaya sholat tahiyatul masjid betapa pentingnya sholat tahiyatul masjid di hari Jumat. Boleh enggak? Boleh. Nah, boleh. Yang mengingatkan imam, ojo jamaah. Ning nek nggone dhewe ngono kuwi urung mlaku. Bener ning urung umum. Engko nek khotib ngelekke weh batal cah khotbah ya. Kada. Wong kan Nabi pernah khutbah ada orang matur Rasul niki nggon kula tanduran do mati. Ternak-ternak wis do kuru. Terus nyuwun dongake. Ya, Rasul ndongake hujan. Nah, ngono kuwi Rasul pernah melakukan dan itu masyru'. Ini nggone dhewe urung ana pas khotib terus nyuwun dongake urung ana. Karena makmume ya wis do ngungokke wis do angel wis. Betul Pak. Wah, awan-awan iki nek kon ngrungok mirengke khutbah kanthi khusyuk ki ya abot. Mau ning ngene iki soe medun. Pemene sadurunge makan dulu wis awan-awan mamsik ke mirengke khutbah ujian saya abot. Mula apike iki lemam ki bar Jumatan. Ya gitu ya Pak ya. Nah, itu. Kemudian sholat Jumat. Perhatikan shaf makmumnya diperhatikan juga. Perhatikan perintahnya jangan lupa imam memerintahkannya ada 3 poin. Lurus shaf, rapat shaf, yang kosong dipenuhi. Hadisnya ada 2 toh. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Atau sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Maka jadi cukup sawwu sufufakum itu cukup. Sawwu sufufakum, luruskan shafmu. Perkara fa inna taswiyatas kuwi penjelasan luruse shaf kuwi sempurnane salat. Luruse shaf menika termasuk menegakkan salat. Nah, kalau di Imam Haramain tarassu wa'tadilu, lurus rapat. Tambah lagi wasaddul khalal. Wasaddul khalal sing kosong do isinen. Atau tarassu atau sawu. Kono ngono kuwi gone dhewe sawu. Apa? Ndur dadi ganggu basa setempat. Lurus rapat kosong dipenuhi. Boleh enggak? Boleh. Karena di Arab malah ora dijawab sawu. Apa iki sawu? Ya. Lurusnya shaf itu nyun sewu tumit yang jari standar, bukan jari depan. Sebab kalau jari depan engko ora malah iso lurus karena jarine wong beda-beda. Tapi kalau tumit buri wis mesti engko bokong ora iso luruse padha. Jadi gini, yang jadi standaris ini kan ada karpet itu karpet kita itu kan hijau lalu di belakang ada segini toh Pak. Ya, space-nya itu, lah itu tumit belakang itu ditikar pas garis belakang. Itu insyaallah lurus niku. Nek engko ki ngene iki, sing dienggo iki ngene iki ngeten iki. Lah engko malah kan kakinya kan ukurannya beda-beda. Malah sing lemu jadi maju, sing kurung kok enggak lurus. Tapi kalau ini tumit bisa lurus. Terus ini posisi telapak kaki itu yang nyaman oleh badan kita, yang nyaman sesuai badan kita segini wis nyaman. Ya, engko nek ngene iki, engko awake dhewe nyaman, liyane keganggu. Utawa ngene iki ya dhewe ora nyaman. Iki biasa aja nyaman. Lurus, rapat dan kalau kosong diisi. Nah, perhatian di soft belakangnya kalau tidak penuh kanan kiri
pastikan penjenengan di belakang imam, wastul imam. Jadi di tengah. Di tengah. Jangan sampai sing lor saya ngalor, gek sing kidul komplang. Jadi ini susunan softnya depan penuh, set, belakangnya penuh, set, belakang dilalah burine kok ora kebak kiwa tengen, ambil posisi tengah. Dan itu kewajiban imam dilekke dulu, Pak. Jangan langsung memulai sholat, kondisikan dulu. Gitu? Misalnya tadi saya ngimami di mana? Apa ya sini tadi ya? Sini tadi ya. Sini tadi di sebelah utara tadi agak kebanyakan. Kemudian di sebelah selatan kurang. Nah, kita potong. Yang utara silakan geser ke selatan supaya posisinya di tengah. Ini juga berlaku ketika bapak-bapak penyelenggara Idul Fitri, Idul Adha, posisi soft makmum hendaknya dibuat seperti itu. Nah, ini benar kerjasama antara PRM dan pemerintah. Lapangan yang kita pakai bagaimana iso mengkondisikan lurus karo rapet. Rapet ini biasanya do menghindari neneng jeglongan. Anggere jeglong gek dora gelem ngiseni. Kan mongko didawi lurus rapet. Terus jamaah jeglongan. Gimana Pak? Ini kemudian nganggo kaidah malayatimul wajib illa bi fawajib. Apa sing marake sempurnane kewajiban adanya itu menjadi wajib. Kerja sama ayo PRM karo anu kok lapangane sing legok di tutup duruk engko ki nek sawu sufu vakum ku ya iso lurus iso rapet itu. Salatnya seperti yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat. Nah, kemudian untuk bacaannya ini kami sampaikan putusan tarjih yang terbaru. Setelah takbiratul ihram doa iftitah. Setelah itu membaca ta'awul. Ta'awul kemudian ta'awulnya sir. Lalu membaca basmalah. Basmalahnya boleh sir, boleh jahar. Di sholat Jumat itu basmalahnya boleh sir, boleh jahar. Sir. Tapi tetap gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sir, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar. Atau kemudian sir kemudian yang jaharnya hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ, jaharnya di situ. Boleh ya. Jadi kalau jenengan ngimami mau sir boleh, jahar boleh. Semuanya masyru'. Nah, ayatnya Pak, ayatan. Jadi Rasul itu kalau membaca suratul Fatihah ayatan, ayat per ayat, tidak disambung. Tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya sambungan. Rasul ayatan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Per ayat. Arapa nafasiku kuat. Ya, tapi kalau surah misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, atau qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu. 3 ayat sambung silakan. Tapi kalau Al-Fatihah kita ikuti sunnah ayat per ayat. Ya. Kemudian surah yang dibaca. Surah yang dibaca paketannya surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Al-A'la dan Al-Ghasyiyah atau surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun.
Anin Nu'man bin Bashir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'aidaini wa fil jumu'ati. Perhatikan di situ. Rasul membaca dalam dua Id, berarti Idul Fitri, Idul Adha. Wa fil jumu'ati, dan dalam salat Jum'ah. Bisabbi, dengan ayat sabbihisma rabbikal a'la. Ngasih rampung, mboten mung sabbihisma rabbikal a'la Allahu akbar. Mboten hadise ngono kok. Jadi ngasih suhufi Ibrahim wa Musa wa hal ataka hadithul ghasyiyah, dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah ini dijaga. Sinadyan apal liyane sunah Rasul maca niki. Nah, misalnya tadi saya ngimami di sini membaca pertengahan juz 1. Nah, karena disilahkan 2 lembar. Tadi 2 halaman. Mboten suwe to? Niku tak coba kamu. 2 halaman niku wae. Nah, mboten suwe. Nah, niku karena disilakan, tapi kalau Jum'ah itu saya konsisten membaca ini. Syekh Imam Sudais ketika berkunjung ke Masjid Istiqlal, beliau membaca basmalahnya jahar. Karena di Istiqlal itu biasa basmalahnya jahar. Padahal beliau kalau ingin imam di Nabawi atau di Haram mesti sirnya basmalahnya sir gitu kan. Nah, jadi kita luwes, oh iki masjid basmalahnya jahar, silahkan jahar. Oh iki masjid basmalahnya sir, silahkan sir. Enak Pak ya. Nah, sing penting maca, aja ora maca. Sebab sing maca sir ki dikira makmum, imame ora maca. Lha kuwi mboten ngoten, tetep maca nika guru ora seru. Itu. Kemudian beliau membaca ala-ala juga, Pak. Membaca ala-ala di rakaat pertama, di rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah. Silakan buka YouTube-nya, masih itu. Masih. Ya. Wo lah yo ngapalke. Jadi len jawab gampang, terus ngapalke. Jadi ini ki wau eneng syarat imam, eneng syarat khatib. Untung wae PRM Sira manurangane ke sertifikasi imam khatib. Nyun sewu, nek kita berharap yo gandeng sunah Rasul kuwi al-ghasyiyah. Nah, para imam niku yo ditashkhih al-ala al-ghasyiyah. Ditashkhih. Besok tugasnya PRM. Minimal dua itu. Nek engko Idul Fitri to nggih ngoten nggih. Atau bapak-bapak al-Jumu'ah dan al-munafikun. Pakete ngoten. Aja disilang ala-ala karo al-munafikun. Al-ghasyiyah karo al-Jumu'ah. Jangan paketannya itu. Ala-ala al-ghasyiyah paket atau yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu al-Jumu'ah niki nembe 3 ayat. Kamu kok al-Jumu'ah 11 ayat. 11. Al-munafikun ya 11. Lah nggone dhewe kuwi makmum iki kurang kulina dawa kuwi lho. Ya, kulinane ya. Iki request. Jadi makmum iki request, Imam engko kulhu. Lah kalau witir al-a'la, al-kafirun, al-ikhlas. Jadi pakemnya begitu. Gitu Pak, sekalian rampung sholatnya gitu. Oh di bawahnya ini, di bawahnya itu kita lihat wa idza jama'al idu wal jumu'atu fi yaumin wahidin yaqra'u bihima aidan fis sholatain. Apabila berkumpul antara Id dengan Jumu'ah dalam satu hari,
maka beliau juga membaca kedua-duanya. Misalnya Idul Fitri kok dilalah dina Jumat, esuke le ngimami Idul Fitri yo ala-ala karo al-Ghasyiyah, awane le ngimami Jumatan yo ala-ala al-Ghasyiyah. Tapi ada rukhsah toh, kalau misalnya bertemu itu boleh yang tadinya sudah Idul Fitri siangnya tidak Jumatan, tapi tetap zuhur gitu. Tapi bagi imam itu Rasul wa innamu jami'un, Rasul tetap sholat Jumat kan Rasul bagi khotib. Lah bapak-bapak para khotib ingkang minulya menawi mengke kepanggih itu di hari Jumat jenengan kok kejadwal, jenengan ya tetap tindak. Nggih. Sebabnya kok nek ngasih masjid kuwi eneng sing arek Jumatan, berarti penyelenggaraan Jumat tetap berjalan lancar. Engko nek ora tindak, gek terus eneng makmum sing arek Jumatan, gek bangkar ora sida Jumatan sebabnya ora neng khatibe. Jadi khusus imam itu sunahnya tetap hadir. Walaupun ada rukhsah tidak Jumatan. Bapak-bapak yang berbahagia, ini dari ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah tentang kaidah khutbah bagi khatib. Itu prinsip. Nah nanti dalam prakteknya tentu waktu dan konten isinya nanti menyesuaikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Tetapi khutbah itu tidak teknis, tetapi memberikan motivasi, dan kalau mau seperti ada panduan teknis bisa kita sampaikan. Itu nggih yang menjadi panduan tata caranya. Adapun contohnya di situ sudah ada, nanti bisa prakteknya kita lakukan bersama. Sebelum ke sana, monggo kalau ada hal yang ingin disampaikan dari bapak-bapak sekalian, monggo.